dengan anggota kelompok Dini Hidayati dengan NIM akhir 037, Miftahul Jannah dengan NIM akhir 039, Hana Putri Pertiwi dengan NIM akhir 047, Rosa Alifiana dengan NIM akhir 049, dan Elsa Widiana dengan NIM akhir 050. Kali ini akan dibahas apa sih kutukan sumber daya itu. Kutukan sumber daya merupakan sebuah fenomena di mana daerah-daerah atau negara-negara yang kaya akan sumber daya alam mengalami sebuah kondisi di mana pertumbuhan perekonomian mereka yang tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Secara sederhana, kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menerjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat. Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan suatu daerah atau negara dapat mengalami hal tersebut. Yang pertama adalah sifat atau nature dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa-masa terdahulu, mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dan sebagainya. Apalagi data pembayaran dari sebuah perusahaan kepada negara sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan. Dampaknya, seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini, mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Pemberian izin dapat dilakukan dengan kong kali kong antara pejabat. Potensi sumber daya Indonesia di berbagai sektor seperti pertambangan, perminyakan, maupun sawit. Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama sektor migas, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak dinikmati oleh masyarakat. Gambaran mengenai masalah pengelolaan sumber daya di Indonesia. Papua adalah contoh nyata kegetiran. Mereka memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia, tapi tidak berhasil mensejahterakan masyarakat. Sama halnya dengan tambang-tambang nikel di Sulawesi yang hanya memperkaya investor mancanegara dan pejabat negeri. Kekayaan hutan dan batu bara di Kalimantan juga gagal mensejahterakan rakyat dan hanya memperkaya pengusaha dan penguasa pusat atau daerah, dan hutan yang tidak mampu lagi menghidupi masyarakat di sekitarnya. Kisah lain di Aceh yang dulu menjadi lumbung gas alam, tapi sampai dengan gas itu habis, masyarakat tetap sengsara, dan hal yang sama juga dialami oleh Riau dan Kepulauan Riau. Jika minyak dan gas alam mereka tidak diperbaiki tata kelolanya. Pulau kecil mengalami hilangnya hutan jati di Pulau Muna dan habisnya aspal di Buton. Semua sumber daya alam Indonesia selalu berakhir gagal mensejahterakan penduduk di sekitarnya dan hanya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan. Keadaan sumber daya alam Indonesia makin meneguhkan premis adanya kutukan sumber daya alam atau the curse of natural resources. Provinsi Riau terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka dengan iklim tropis basah
yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan dengan rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Riau dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah. Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi berupa minyak bumi dan gas, serta emas maupun kekayaan hasil hutan dan perkebunannya, serta kekayaan sungai dan lautnya. Kekayaan sumber daya alam merupakan suatu keberkahan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah, termasuk daerah Provinsi Riau. Akan tetapi, faktanya masyarakat terjebak dalam kubangan kemiskinan yang menimbulkan berbagai macam konflik, bahkan menjamur hingga perilaku koruptif sehingga bisa disebut sebagai kutukan. Minyak dan gas yang dahulu menjadi penyangga ekonomi Provinsi Riau kini sudah tidak menjadi yang utama, sehingga perekonomian banyak ditopang perkebunan sawit dan industri produk turunan sawit. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun kesalahan pengelolaan membuat kualitas ekosistem hutan merosot. Akibatnya, sering terjadi bencana banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Provinsi Riau. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas karena masih banyak anak putus sekolah yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat yang menurun. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Daerah ini memiliki potensi minyak bumi yang besar dan mampu menghasilkan sekitar 365,8 ribu barel minyak bumi per hari. Minyak tersebut dihasilkan dari Kepulauan Natuna yang tercatat memiliki beberapa blok tambang minyak bumi seperti Rokan, Siak, Mountain Front Kuantan, Selat Malaka, Selat Panjang, Coastal Plains, dan Pekanbaru. Kepulauan Meranti memiliki 235 sumur minyak, bahkan pada tahun 2023 ini ada penambahan kembali sebanyak 19 sumur minyak. Namun, sebagai daerah penghasil minyak, sangat disayangkan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang justru menjadi daerah miskin di bumi lancang kuning. Bupati Kabupaten Meranti, Muhammad Adil, menyatakan bahwa Meranti merupakan kepulauan termiskin di Riau. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan catatan Badan Pusat Statistika (BPS), yang mana penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada tahun 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang atau 25,68% dari total penduduk Meranti, yang berarti jumlah ini mengalami penambahan dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 silam. Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni mencapai 2,89 juta hektar. Menurut laporan Kementerian Pertanian pada tahun 2021, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,08 juta hektar. Namun, luasnya kebun kelapa sawit di Riau ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dari 2,89 juta hektar kebun sawit di Riau, ternyata lebih dari separuhnya berada di kawasan hutan. Data dari Pemprov Riau, total lahan perkebunan sawit ilegal di Riau mencapai 1,8 juta hektar, sehingga pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pemerintah pusat agar segera menuntaskan perkebunan sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan. Pemerintah Riau juga meminta agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan validasi dan verifikasi lahan perkebunan sawit masuk dalam kawasan hutan atau kebun sawit ilegal. Luasnya wilayah lahan sawit di Riau memancing para petinggi yang memiliki kuasa untuk melakukan kecurangan, baik berupa korupsi, penggelapan dana, perambahan hutan, dan sebagainya.
Besarnya kerugian negara akibat kasus perambahan hutan dan perkebunan tanpa izin ini adalah gambaran dahsyatnya korupsi kehutanan di Riau. Menurut KPK, pada tahun 2019, sebanyak 1 juta hektar lahan tanah dan hutan di Riau dikuasai masyarakat dan perusahaan tak berizin. Jika ditotal dengan yang berizin, 78% wilayah Riau atau setara dengan 6,2 juta hektar dikuasai korporasi perkebunan, pertambangan, dan industri. Lalu, solusi apa saja untuk permasalahan tersebut? 1. Penguatan dan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen politik penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurut LEUD yang dikutip dari kemitraan.or.id, untuk menyelesaikan masalah korupsi, maka perlu adanya penguatan dan harmonisasi instrumen hukum yang meliputi pemulihan lingkungan, pengembalian kerugian negara, pertanggungjawaban korporasi, dan pengaturan konflik kepentingan. Oleh karena itu, kerjasama yang sungguh-sungguh antara kementerian sektoral dan aparat penegak hukum harus bahu-membahu dalam menegakkan semua pelanggaran hukum. Selain itu, juga perlu adanya kerjasama nasional dan internasional yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, karena kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 3. Menjaga kekayaan alam. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, maka dibutuhkan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah harus menjaga agar kekayaan alam satu daerah tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi investor atau kelompok tertentu, namun juga masyarakat daerah tersebut, sehingga kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah tidak sekedar menjadi kutukan. 4. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan hutan, serta memastikan bahwa penerimaan daerah dari tambang dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan yang masif. 5. Pemerintah perlu meningkatkan nilai jual petani pangan. Pemerintah perlu meningkatkan nilai jual petani pangan dengan memberikan kemudahan akses terhadap prasarana pertanian, baik itu kepemilikan tanah pertanian, fasilitas irigasi, pengembangan teknologi pertanian, pemberian bibit unggul, pupuk, dan pestisida, pemberian kredit, serta penyertaan tim penyuluh, bahkan memberikan insentif bagi petani yang komitmen mengembangkan pertanian.